Anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan pembelajaran pendidikan agama Kristen di semester 2. Nah, di semester ini kita akan membahas pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama yaitu pembelajaran 8 mengenai pengendalian diri sebagai wujud kasih. Apa sih definisi pengendalian diri? Lalu tokoh-tokoh Alkitab yang mampu dan yang tidak mampu dalam mengendalikan diri dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita akan mempelajari juga contoh sikap pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Berikutnya yaitu pembelajaran 9 mengenai rendah hati versus rendah diri. Apa arti rendah hati? Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Perbedaan rendah hati dan rendah diri itu apa? Lalu pembelajaran berikutnya yaitu hidup rendah hati dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini pembelajaran 9 yang akan kita pelajari. Lalu berikutnya kita akan memulai pembelajaran ke-10 yaitu mengenai pahlawanku yang rendah hati. Ada 3 pokok yaitu tokoh Alkitab yang memiliki sikap rendah hati dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Berikutnya, bentuk kerendahan hati dalam Alkitab. Lalu yang berikutnya, contoh kerendahan hati yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pembelajaran di pembelajaran 10. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 11. Dalam pembelajaran 11, ini berjudul hidup dengan sesamaku. Jadi di sini kita akan mempelajari 2 hal yaitu mengenai arti peduli dan solidaritas terhadap sesama dari sudut pandang Kristiani dan aplikasinya dalam kehidupan. Berikutnya yaitu mengenai contoh sikap peduli dan solidaritas terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini apa saja sih contoh sikap peduli dan solidaritas terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan pelajari semua ini di pembelajaran 11. Lanjutnya di pembelajaran 12 yaitu mengenai ketaatan dalam menjalankan disiplin rohani. Apa sih taat dalam menjalankan disiplin rohani? Lalu di sini dikatakan apa saja sih arti ketaatan itu apa? Lalu mendeskripsikan konsep etimologi ketaatan dan disiplin. Selanjutnya menjelaskan korelasi disiplin rohani sebagai wujud ketaatan pada firman Tuhan. Kita akan mulai pembelajaran ini di bab 12. Lalu selanjutnya kita akan ke pembelajaran 13 yaitu mengenai disiplin dalam Alkitab. Apa sih arti disiplin? Lalu ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kata disiplin dalam Alkitab. Nah, yang kedua, disiplin dari perspektif Kristen. Yang ketiga, belajar disiplin dari tokoh dalam Alkitab. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran 13 ini mengenai disiplin dalam Alkitab. Jadi ada beberapa tokoh, bahkan banyak tokoh yang ada di Alkitab yang dapat kita pelajari mengenai disiplin. Lalu selanjutnya pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran yang ke-14 mengenai disiplin sebagai gaya hidup remaja Kristen atau disiplin sebagai gaya hidup remaja orang yang takut akan Tuhan. Apa saja sih manfaat disiplin bagi remaja? Nah, kita akan pelajari pembelajaran ini mengenai manfaat disiplin bagi remaja. Lalu yang kedua, disiplin sebagai gaya hidup orang percaya. Jika kita sebagai orang-orang percaya, kita akan memiliki hidup yang disiplin. Yuk, sama-sama kita belajar di pembelajaran 2021 di semester 2. Tentunya dengan semangat dan mau melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh setiap guru, baik itu Mister atau Miss Yuni. Nah, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk saling support, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Tetap andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap pembelajaran yang akan kita lalui di tahun 2021. Nah, jika tahun yang lalu kita sudah melewati banyak hal, mungkin kita malas-malas, untuk pembelajaran atau untuk tahun ajaran baru kita mau semangat belajar,
kita mau semangat untuk mengejar cita-cita kita. Oleh sebab itu, belajar bukan hanya di sekolah saja, atau belajar bukan hanya tentang materi-materi pembelajaran. Kita akan menemukan banyak hal yang akan kita pelajari. Oleh sebab itu, tetap semangat dan jangan lupa untuk tetap andalkan Tuhan. Terutama kita harus bersyukur atas apa yang akan kita lakukan di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.